Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali memulai pembelajaran. Materi yang kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Beberapa reaksi ada yang berlangsung sangat cepat, misalnya pada kembang api yang dibakar. Sementara itu, ada juga reaksi yang berlangsung lambat, misalnya proses perkaratan besi dan memudarnya warna pada baju. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung sangat cepat, lambat, atau sangat lambat? Maka dari itu, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Mohon disimak ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu luas permukaan, yang kedua yaitu ada konsentrasi, yang ketiga yaitu ada suhu, dan yang keempat yaitu katalis. Pada hari ini akan dibahas satu persatu berdasarkan contoh percobaan. Silahkan disimak ya. Untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mari kita pelajari percobaan berikut. Adapun alat dan bahannya yaitu gelas kimia, silinder ukur, lampu spiritus, kaki 3 dan kasa. Selanjutnya yaitu pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, stopwatch, termometer, lumpang porselen, alu porselen. Namun pualam di sini diganti menjadi magnesium, disamakan dengan bahan percobaan, contoh percobaan minggu yang lalu. Selanjutnya yaitu larutan HCl, larutan Na2S2O3, larutan H2O2, larutan FeCl3, dan yang terakhir yaitu larutan NaCl. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Adapun cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ambillah 2 tabung reaksi, isilah setiap tabung dengan larutan HCl 0,1 molar sampai setengahnya. Ambillah 2 keping magnesium yang kira-kira ukurannya sama. Haluskan salah satu keping dengan menggunakan lumpang porselen dan biarkan yang satunya dalam bentuk kepingan. Selanjutnya, masukkan kepingan magnesium ke dalam tabung pertama dan magnesium yang telah dihaluskan ke dalam tabung kedua. Lakukan secara bersamaan dan amati gelembung gas yang terbentuk, manakah yang lebih cepat? Hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa laju reaksi serbuk magnesium dengan asam klorida berlangsung lebih cepat daripada kepingan magnesium yang direaksikan dengan asam klorida atau HCl. Hal ini terjadi karena magnesium yang bereaksi mempunyai luas permukaan yang berbeda. Dalam jumlah yang sama, serbuk magnesium mempunyai permukaan yang lebih luas daripada magnesium yang berbentuk kepingan. Jadi, kesimpulannya, semakin luas permukaan atau semakin halus serbuk magnesium mengakibatkan semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan reaksi, sehingga pada saat yang sama semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Yang kedua yaitu faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Cara kerjanya sebagai berikut. Ambillah 2 tabung reaksi, isikan pada tabung reaksi yang pertama yaitu larutan HCl 0,1 molar dan pada tabung reaksi kedua yaitu larutan HCl 2 molar. Kemudian, ambillah 2 keping magnesium yang ukurannya kira-kira sama.
Masukkan kepingan pertama pada tabung reaksi yang berisi HCl 0,1 molar dan kepingan kedua pada tabung reaksi yang berisi larutan HCl 2 molar. Selanjutnya, amati gelembung-gelembung gas yang terjadi dan bandingkan laju terbentuknya gas pada tabung pertama dan tabung kedua. Berdasarkan hasil percobaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Namun, kita masih belum tahu berapa kali lebih cepat laju reaksinya. Untuk lebih memahaminya, maka kita perhatikan kurva konsentrasi terhadap laju reaksi berikut. Yang pertama yaitu pada reaksi orde 0. Konsentrasi tidak berpengaruh langsung terhadap laju reaksi, sehingga bisa kita lihat ya pada kurvanya itu lurus. Jadi konsentrasi tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Selanjutnya kurva yang kedua yaitu pada reaksi orde 1 atau orde pertama. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi awal reaksi, sehingga jika konsentrasi naik 2 kali akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Maka bisa kita lihat ya pada kurvanya naik. Selanjutnya kurva yang terakhir yaitu pada reaksi orde kedua. Laju reaksi berbanding dengan kuadrat konsentrasi awal reaksi, sehingga jika konsentrasi naik 2 kali, mengakibatkan laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Bisa kita lihat ya kurvanya naik tapi sedikit melengkung. Jadi itu artinya laju reaksi berbanding dengan kuadrat konsentrasi awal reaksi. Biasanya ketiga kurva ini sering muncul dalam soal, maka dari itu ketiga kurva ini harus dihafal. Perbedaannya bagaimana kurva pada reaksi orde 0, orde 1, dan juga orde 2. Kita lanjut ya ke faktor selanjutnya yaitu faktor suhu terhadap laju reaksi. Cara kerjanya sebagai berikut. Buatlah tanda silang pada selai kertas. Kemudian masukkan 100 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar ke dalam gelas kimia 1. Ukur suhunya dan catat. Tempatkan gelas kimia di atas tanda silang. Kemudian, tambahkan 10 ml larutan HCl 0,1 molar pada gelas kimia 1. Catat waktu sejak penambahan sampai tanda silang tidak terlihat dari atas larutan. Selanjutnya, masukkan 100 ml larutan Na2S2O3 0,1 molar pada gelas kimia 2 dan panaskan sampai suhunya naik 10 derajat Celcius di atas suhu larutan yang pertama. Letakkan di atas tanda silang, kemudian tambahkan larutan HCl 0,1 molar. Catat waktu sejak penambahan sampai tanda silang tidak tampak lagi dari atas larutan. Berdasarkan hasil percobaan di atas, menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi. Atau secara sederhana yaitu jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, atau rumusnya sebagai berikut. V2 sama dengan V1 dikali N pangkat T2 dikurang T1 dibagi delta T. Seperti yang kita ketahui ya bahwa V merupakan laju reaksi. Kemudian nanti N-nya akan diketahui di soal berapa kali lebih cepatnya. Kemudian T2 merupakan T yang ditanyakan atau T akhir, T1 merupakan T awal, dan delta T merupakan kenaikan suhu. Nanti biasanya diketahui juga di soal semuanya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor katalis terhadap laju reaksi. Cara kerjanya atau praktikumnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masukkan masing-masing 25 ml larutan H2O2 5% ke dalam 3 gelas kimia yang terpisah. Kemudian, tambahkan 1 ml larutan NaCl 0,1 molar ke dalam gelas kimia 2 dan 1 ml larutan FeCl3 0,1 molar ke dalam gelas kimia 3. Sementara itu, gelas kimia 1 tidak ditambah apapun. Selanjutnya, catat kecepatan timbulnya gelembung gas pada ketiga gelas kimia tersebut. Jika reaksi kimia yang berlangsung lambat dapat dipercepat dengan menambahkan suatu zat ke dalamnya. Akan tetapi, zat tersebut tidak ikut bereaksi, sehingga setelah reaksi selesai, zat tidak berubah. Sebagai contoh, peruraian hidrogen peroksida atau H2O2 pada percobaan di atas. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. 2H2O2 fasa aquos menghasilkan 2H2O fasa liquid ditambah O2 dengan fasa gas. Reaksi peruraian H2O2 berlangsung secara spontan dan lambat, tetapi dengan menambahkan ion Fe3+ dari larutan FeCl3, peruraian hidrogen peroksida berlangsung lebih cepat. Dalam hal ini, ion Fe3+ tidak mengalami perubahan apapun setelah reaksi selesai. Dapat diamati dari warna larutan yang tidak berubah setelah reaksi selesai. Ion Fe3+ dalam reaksi di atas disebut katalis. Dalam persamaan reaksi, katalis dituliskan di atas tanda panah, sehingga reaksi peruraian hidrogen peroksida dituliskan sebagai berikut seperti pada gambar ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi atau tidak mengalami perubahan yang kekal pada saat bereaksi, sehingga setelah reaksi selesai, zat tidak berubah atau katalis tidak berubah. Sekian materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mohon disimak baik-baik materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.